Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas David Pareza dengan NIM A1D5230048 dari kelas R003, Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi 2024. Saya mahasiswa nomor urut absen yang pertama, materi tentang pengenalan psikologi digital kependidikan. Lalu, bentuk-bentuk transformasi dan disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi TIK dan dampak yang ditimbulkannya, serta konsep psikologi digital dalam konteks pendidikan. Oke, baik. Apa itu psikologi digital kependidikan? Psikologi digital kependidikan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks pendidikan digital. Ini mencangkup studi tentang bagaimana teknologi digital seperti komputer, perangkat mobile, dan platform online mempengaruhi pembelajaran, pengajaran, dan interaksi antara siswa dan guru. Dalam psikologi digital kependidikan, para ahli mempelajari bagaimana teknologi digital dapat mempengaruhi motivasi siswa, kognisi, emosi, dan perilaku mereka dalam proses pembelajaran. Mereka juga mengidentifikasi cara-cara di mana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, serta menganalisis dampaknya terhadap perkembangan dan kesejahteraan psikologi siswa. Selain itu, psikologi digital kependidikan juga mencangkup aspek pengembangan dan evaluasi konten pendidikan digital, desain interaktif, pengguna yang efektif, dan pengelolaan data untuk memahami dan meningkatkan pengalaman belajar secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, psikologi digital kependidikan memainkan peran penting dalam memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara optimal untuk mendukung perkembangan dan hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk transformasi dan disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi TIK, dan apa saja dampak yang ditimbulkannya. Ada beberapa transformasi dan disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi TIK, yaitu meliputi yang pertama, ada automatisasi. Penggunaan teknologi untuk menggantikan pekerjaan manusia dalam proses produksi dan layanan seperti penggunaan robot dan otomatisasi perangkat lunak. Yang kedua ada Internet of Things. Penggunaan teknologi untuk menghubungkan perangkat elektronik secara langsung melalui internet sehingga memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi secara otomatis. Yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. Penggunaan teknologi untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru perilaku manusia seperti pembelajaran mesin dan analisis data cerdas. Yang keempat ada teknologi blockchain. Sistem penyimpanan data terdesentralisasi yang memberikan keamanan dan kepercayaan dalam pertukaran informasi. Yang kelima ada teknologi digitalisasi. Mengubah dokumen ke format elektronik memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, apa saja dampak dari perkembangan teknologi TIK? Ada beberapa dampak dari perkembangan teknologi TIK, yaitu diantaranya, yang pertama, ada perubahan dalam dunia kerja, atau automatisasi dan robotisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia
dan menciptakan jenis pekerjaan yang baru. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi, yaitu masyarakat menjadi semakin bergantung pada teknologi untuk kegiatan sehari-hari seperti komunikasi, transaksi, keuangan, dan lainnya. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Perkembangan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor, seperti industri, layanan kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat ada disrupsi dalam industri. Teknologi membuat perubahan besar dalam industri dengan munculnya perusahaan baru dan perubahan model bisnis yang ada. Yang kelima ada masalah keamanan privasi. Kemajuan teknologi juga meningkatkan masalah keamanan dan privasi data, seperti pencurian identitas dan serangan cyber. Yang keenam ada ketimpangan sosial. Perkembangan teknologi juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial antara mereka yang memiliki akses dan keterampilan menggunakan teknologi dengan yang tidak memiliki akses dan keterampilan itu. Dan selanjutnya, apa saja konsep psikologi digital dalam konteks pendidikan? Konsep psikologi digital dalam konteks pendidikan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip psikologi pada penggunaan teknologi dalam pendidikan. Beberapa konsep psikologi digital yang menjadi relevan dalam konteks pendidikan, yaitu meliputi yang pertama ada pembelajaran berbasis kognitif. Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi kognitif dalam desain pembelajaran digital, seperti penggunaan teknologi untuk meningkatkan pemahaman, pengingatan, dan penerapan konsep-konsep baru. Yang kedua ada teori konstruktivisme. Psikologi digital juga mempertimbangkan teori konstruktivisme dalam pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman belajar yang aktif dan pembentukan pengetahuan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran. Yang ketiga ada motivasi dan keterlibatan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memperhatikan konsep motivasi dan keterlibatan siswa, seperti desain permainan pembelajaran yang mendorong keterlibatan dan motivasi siswa. Yang keempat ada neuroscience dan pembelajaran. Konsep psikologi digital juga mempertimbangkan temuan terbaru dalam neuroscience untuk mengoptimalkan desain pembelajaran digital yang mempengaruhi fungsi otak dan belajar siswa. Yang kelima ada pembelajaran berbasis masalah. Konsep ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi untuk menyajikan tantangan-tantangan dapat memicu pemecahan masalah, inovasi, dan kolaborasi. Penerapan konsep psikologi digital dalam konteks pendidikan membantu untuk memperkuat efektivitas dan keberhasilan penggunaan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar. Dengan memahami aspek-aspek psikologis yang mendasari interaksi manusia dengan teknologi, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang efektif dan menarik untuk siswa. Sekian, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.